Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jonathan Rio Kembuan, biasa dipanggil dengan Rio. Saya mahasiswa Universitas Katolik de La Salle Manado, Fakultas Teknik Program Studi Sipil, Angkatan 2019. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Pada saat ini, saya akan memaparkan hasil sebuah tugas yang sudah diberikan, yaitu membuat konsep penataan dan kajian pengembangan kawasan pesisir pantai di daerah Bitung, Minahasa, Manado. Konsep yang saya ambil yaitu pengembangan wisata pantai disertai dengan pembangunan penginapan di daerah pesisir. Definisi pantai. Pantai adalah suatu bentuk geografis di wilayah pesisir laut yang terdiri dari partikel lepas seperti pasir dan batu koral. Sedangkan pengertian pesisir laut adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, baik area yang kering maupun yang terendam air dan masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti air pasang surut, angin laut, dan lainnya. Wilayah pantai terbentuk karena adanya gelombang dan arus air laut yang menghantam tepi daratan secara terus-menerus. Hantaman ombak air laut yang bersifat merusak tersebut mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap permukaan daratan sehingga membentuk daerah pantai. Daerah tinjauan yang saya ambil itu daerah Tanjung Atep Oki, berada di Kabupaten Minahasa, Kecamatan Lembean Timur. Bisa dilihat di gambar, panjang pesisir adalah 243 meter. Jarak lokasi pantai sampai ke Tondano berkisar 21,2 km. Dan jarak ke kota Bitung dari lokasi pantai jaraknya 34,2 km. Lokasi perencanaan berada pada koordinat 1 derajat 8 menit 42 detik berada di utara dan 125 derajat 1 menit 24 detik berada di sebelah timur. Daerah pesisir pantai ini sangat cocok dijadikan tempat wisata pantai, dikarenakan gelombang air lautnya yang sangat tenang dan juga jarak sampai pada kedalaman orang dewasa itu cukup jauh ke sana, sehingga anak-anak juga bisa mandi di pantai. Kedalaman air pantai ini di pinggir pesisir jika diukur pada orang dewasa sampai pada pinggul orang dewasa. Dan bukan juga kedalaman air yang di samping pesisir itu yang harus diperhatikan. Namun juga gelombang air, apakah memang arus air itu sangat tinggi maupun sangat tenang. Sekitar 35 meter ke sana, air pantai tersebut berada pada ukuran dewasa, seukuran dada orang dewasa. Ini adalah lokasi pantai yang saya tinjau waktu itu di daerah Tanjung Atep, Kabupaten Minahasa. Berikut ini juga contoh pengembangan wisata pantai dengan adanya penginapan di pesisir pantai. Bisa dilihat di gambar, ada sebuah bangunan yang sangat strategis dibangun di pesisir pantai. Selanjutnya, dengan adanya pembangunan di pesisir pantai, didukungnya sektor pengembangan yang meliputi dari 3 sektor. Yang pertama, sektor investor.
Sektor investor berperan untuk menyediakan dana pembangunan, fasilitas maupun lokasi yang akan dikembangkan untuk menata tempat wisata baru maupun pembangunan penginapan di daerah pesisir. Investor juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dengan maksud mendukung pembangunan yang ada di daerah pesisir tersebut guna mendukung penataan wisata baru. Keuntungan investor bekerja sama dengan pemerintah yaitu pembangunan terjamin di daerah tersebut, tersedianya lahan untuk dibangun, tersedianya fasilitas pendukung. Pemerintah juga dapat diuntungkan dari segi perpajakan, karena bangunan yang berdiri di daerah pesisir dengan adanya seizin dari pemerintah, maka bangunan tersebut juga terkena pajak, sehingga pemerintah tidak dirugikan dan investor juga diuntungkan bila pembangunan tersebut berjalan secara maksimal. Ketiga, sektor masyarakat. Sektor masyarakat juga yang berada di pesisir pantai sangat terbantu jika daerah tinjauan tersebut dijadikan lokasi pengembangan wisata pantai berada pada kawasan masyarakat. Selain itu juga dapat menunjang ekonomi di daerah setempat. Dengan membangun tempat tenda-tenda sebagai pendukung fasilitas wisata pantai, masyarakat setempat terbantu juga dengan pengembangan tersebut. Lokasi di Tanjung Atep Oki sangat cocok dijadikan tempat wisata pantai dan juga sangat mendukung jika wilayah tersebut dibangun penginapan atau hotel di pesisir pantai tersebut. Prinsip-prinsip pariwisata pesisir berkelanjutan. 1. Prinsip keseimbangan pengelolaan pariwisata. 2. Prinsip partisipasi masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata. 3. Prinsip konservasi. 4. Prinsip keterpaduan pengelolaan. 5. Prinsip penegakan hukum pengelolaan pariwisata. Berdasarkan potensi dan masalah pengembangan pantai Tanjung Atep Oki, maka bentuk pengembangan sustainable coastal tourism secara fisik di kawasan pesisir Tanjung Atep adalah sebagai berikut. 1. Atraksi. 2. Wisatawan. 3. Aksesibilitas. 4. Promosi dan informasi. Selanjutnya daerah tinjauan 2 berada di Tanjung Pisok. Bisa dilihat di gambar. Tanjung Pisok berada di sebelah utara Manado. Lokasi tinjauan 1 derajat 34 menit 6 detik sebelah utara, 124 derajat 48 menit 12 detik sebelah timur. Tanjung Pisok berada pada Provinsi Sulawesi Utara. Jarak lokasi pantai sampai ke Manado jaraknya 11,5 km. Daerah pesisir pantai ini sangat mendukung dan strategis dijadikan tempat wisata alam laut. Khususnya bagi para pecinta bawah laut tentunya butuh sarana yang tepat untuk mendukung para wisatawan yang hobinya menyelam. Dengan itu pemerintah dapat membuka daerah pesisir tersebut menjadi tempat menyelam atau diving untuk menikmati keindahan bawah laut. Masyarakat setempat juga dapat membantu pemerintah untuk mengelola kawasan pesisir pantai. Dibantu juga dengan fasilitas yang mendukung, guna menarik perhatian bagi para wisatawan. Jalan juga menjadi pokok penting sebagai sarana pendukung bagi para pengguna jalan yang menuju akses lokasi pesisir tersebut.
Yang ketiga, daerah tinjauan. Saya ambil itu di daerah Bitung, Pantai Salise. Lokasi tinjauan 1 derajat 29 menit 57 detik sebelah utara, 125 derajat 16 menit 32 detik sebelah timur, 24 meter. Ini gambar yang saya tinjau Pantai Salise, Kecamatan Lembe Timur. Pantai Salise berada pada daerah Kota Bitung, Kecamatan Lembe Utara. Lokasi pesisir pantai ini saya ambil konsep yang dapat mendukung pembangunan wilayah pesisir, yaitu pesisir Pantai Salise ini dapat dijadikan tempat penginapan pesisir pantai, karena daerah pesisir ini strategis dan konsep pengembangan wilayah pesisir ini dapat dikembangkan oleh pemerintah. Konsep penginapan ini berupa villa yang dibangun. Sarana dan prasarana juga dapat disediakan oleh pemerintah dan juga dibantu oleh masyarakat setempat. Lokasi ini tidak jauh dari Kota Bitung, jadi memungkinkan banyak wisatawan yang akan berkunjung untuk mengisi waktu luang ataupun berlibur di Pantai Salise. Sekian dan terima kasih. Tadi saya sudah membahas konsep penataan dan kajian pengembangan kawasan pesisir pantai di daerah Bitung, Minahasa, Manado. Kiranya lewat materi yang sudah saya paparkan tadi bisa berguna dan mengetahui konsep pesisir pantai yang sudah saya sampaikan tadi. Dan bila ada kata atau kalimat yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar menuturkan kata dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat malam.